Gak pernah lagi beli martabak telur spesial di luar. Semenjak dikasih tahu rahasia bumbunya sama tetanggaku, Kang Martabak yang sudah sukses punya banyak cabang. Dan buatnya pun semudah itu. Sumpah dengan 2 telur ini tuh tebal banget. Dan ternyata hasilnya lebih enak bikin sendiri dibanding beli di luar. Oke deh, kalau begitu silahkan ditonton videonya ya. Jangan ada yang di skip biar tidak ada gagal paham. 125 gram tepung terigu protein tinggi. Untuk mereknya aku pakai Cakra Kembar. 2 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya tuangkan air sebanyak 60 atau sampai dengan 70 ml. Untuk air dituangkan bertahap ya, jangan sekalian, bisa 2 atau sampai dengan 3 kali. Ini mengantisipasi agar adonan tidak terlanjur basah, karena setiap merek tepung terigu itu berbeda kelembapannya. Jika adonan masih kering, bisa ditambah lagi airnya sedikit demi sedikit. Jika si adonan sudah mulai menggumpal, uleni langsung oleh tangan. Diuleni tidak perlu sampai kalis, jadi menguleni adonan ini tidak perlu terlalu lama. Cukup sampai permukaan adonan terlihat dan dirasa lebih lembut dari sebelumnya. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya dibungkus plastik bersih yang juga aman untuk makanan. Agar adonannya menjadi lebih rileks dan lentur, Lalu diistirahatkan selama 1 jam. sementara menunggu adonan kulitnya berproses, dilanjut dengan membuat kuah cukonya. 1 siung bawang putih, ini ukurannya besar. 5 buah cabai rawit hijau, dihaluskan. Untuk cabai rawit, jika mau diganti dengan cabai rawit merah, silahkan. Mungkin untuk hasilnya akan lebih pedas. Setelah kedua bahan dihaluskan, tuangkan air pada wajan sebanyak 250 ml. Kemudian masukkan yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan 50 gram gula merah. Yang terakhir 25 gram asam jawa. Setelah semua bahan yang dimasukkan diaduk sebentar, didihkan atau dimasak pada api sedang. Sampai kuahnya terlihat seperti ini. Ini tandanya asam dan gula merah sudah terlarut pada air. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, atau garamnya sesuaikan dengan selera ya. Aduk sebentar agar garam cepat terlarut. Setelah itu diamkan sampai mendidih kembali, lalu angkat. Ini artinya kuah cukonya sudah matang. Lalu tuangkan sambil disaring ke mangkuk yang sudah disiapkan. Setelah 1 jam lewat, buka kembali adonan kulitnya. Kemudian dibagi 2 sama rata, yang masing-masing memiliki berat 70 gram. Setelah dibagi 2, rounding atau bulatkan lalu pipihkan seperti ini. Setelah itu, keduanya diberi olesan mentega. Olesan menteganya jangan terlalu sedikit ya, lebih banyak lebih baik. Atau jika ada yang mau direndam oleh minyak juga boleh. Hanya saja, kulit martabak yang menggunakan mentega itu lebih renyah hasilnya. Setelah dua-duanya selesai, ditutup kembali agar tidak kering Dan istirahatkan kembali. minimal selama 2 jam, tapi di video aku Diistirahatkan selama 3 jam. Karena jika lebih lama hasil kulitnya akan lebih bagus. sementara menunggu lagi, siapkan untuk isian martabaknya. 4 siung bawang putih ukuran sedang, dirajang lalu diiris halus. Selanjutnya kupas bawang bombay. Ini bawang bombaynya ukuran besar, jadi aku pakai setengahnya saja. Lalu diiris. Di video untuk irisan bawang bombay tidak terlalu tipis ya,
agar nanti saat ditumis tidak cepat layu. Dan di saat sudah menjadi sebuah martabak, masih berasa irisan bawang bombaynya. Setelah bawang bombay, di video aku pakai daging segar. Ini dagingnya bagian paha, seberat 300 gram. Dagingnya diiris tipis-tipis dan nanti diiris lagi menjadi lebih kecil, sama dengan seperti dicincang. Untuk besti-bestiku yang baru saja berkunjung dan sudah menonton, jangan lupa ya, aku mohon dukungannya untuk bantu subscribe, like, dan komen. Silahkan di-share juga bila berkenan. Terima kasih. Tapi jika besti sekalian ingin lebih praktis, silahkan pakai daging cincang. Setelah semuanya selesai, masukkan bawang putih pada wajan yang sudah dipanaskan dengan 3 sendok makan minyak sayur atau secukupnya. Tumis pada api sedang cenderung kecil. Setelah tercium sangat wangi aroma dari bawang putihnya, masukkan dagingnya, lalu dirubah volume apinya menjadi sedang. Menumis daging sedikit lebih lama, jadi untuk irisan bawang bombaynya aku masukkan terakhir. Bila daging sudah terlihat setengah matang, jangan lupa masukkan bumbu rahasianya. Pada video, aku pakai 2 sendok teh bumbu rendang instan. Untuk mereknya aku pakai Indofood. Nah, untuk seasoningnya sesuaikan dengan selera ya. Pada video, 1 sendok teh kaldu bubuk, aku pakai kaldu daging sapi, setengah sendok teh garam. Sengaja tidak banyak memasukkan garam karena pada bumbu instannya sudah terdapat rasa asin. Kemudian diaduk sampai seasoning dan bumbu tercampur rata. Daging sudah terlihat setengah matang, masukkan irisan bawang bombaynya. Diaduk sebentar, lalu diamkan dan masak sampai matang. Sekali-sekali jangan lupa diaduk lagi. Jika daging sudah dirasa empuk, itu tandanya sudah matang. Matikan gas, lalu tumisan daging siap untuk diangkat. Untuk daun bawangnya, yang biasa digunakan pada martabak telur pada umumnya, aku pakai sebanyak 4 batang. Ini untuk 2 kali pembuatan martabak telur ya. Kemudian diiris tipis. Setelah mengiris bawang daunnya selesai, langsung kita lanjutkan mengocok telur dengan bahan-bahan lain yang sudah disiapkan. Sebelum kita buat kulitnya, di video aku pakai 2 telur bebek. Ini ukurannya besar. Jika tidak ada telur bebek, silahkan pakai telur ayam negeri. Untuk telur ayam yang ukurannya kecil, baiknya pakai 3 butir. Setelah telur, masukkan daging yang sudah ditumis, juga bahan lainnya. Untuk banyaknya sesuaikan dengan selera. Pada video, aku masukkan 2 sendok makan. Setelah semua bahan-bahan masuk, jika besti sekalian ingin menambahkan garam dan penyedap rasa kembali, silahkan. Pada video, aku tambahkan kembali sedikit garam. Setelah dikocok telurnya, selanjutnya kita buat kulitnya. Pertama, siapkan wadah atau tempat yang lebar, juga yang datar dan halus permukaannya. Contohnya seperti loyang ini. Kemudian oleskan margarin secukupnya, oleskan dengan merata ke seluruh permukaannya. Jika sudah selesai, letakkan adonan kulitnya di atas loyang. Sebelum ditipiskan, dipipihkan terlebih dahulu oleh telapak tangan. Caranya silahkan diperhatikan. Kemudian sudah agak sedikit melebar, alasi atasnya dengan plastik bersih dan juga plastik yang aman untuk makanan. Kemudian, tipiskan adonan kulit tersebut dengan rolling pin. Jika besti sekalian tidak memiliki rolling pin, bisa menggunakan benda yang serupa dengannya. Cara menipiskannya perhatikan pada video ya. Sebenarnya plastik hanya option. Jika rolling pinnya bersih dan tidak lengket, tidak perlu menggunakan plastik. Hasil lebar kulit martabaknya sesuaikan dengan lebarnya diameter wajan yang nanti akan kamu pakai untuk menggoreng martabak ini. Adonan kulit ini memiliki berat 70 gram dan wajan teflon yang aku pakai ukuran diameternya 26 cm. Setelah kulitnya ditipiskan lebar dengan merata, sebelum dimasukkan pada wajan, nyalakan api pada kompor gasnya. Panaskan minyaknya terlebih dahulu. Apabila minyak sudah panas dan layak untuk menggoreng, matikan kembali api gasnya. Setelah itu, angkat kulit martabak.
Letakkan pada wajan. Selanjutnya nggak pakai lama, segera masukkan isian telurnya. Lalu rapihkan agar isinya merata. Setelah itu ditutup, dilipat pada semua sisinya. Jika menutup sudah selesai, nyalakan kembali api pada gasnya. Digoreng pada api sedang cenderung kecil, agar kulit tidak cepat gosong dan isiannya jadi matang merata. Jika terlihat masih ada yang kurang tertutup rapi, seperti pada video, ini tidak masalah karena isian telurnya akan mengering dengan sendirinya. Jika martabak akan dibalik, sebelumnya intip terlebih dahulu apakah kulit bagian bawah sudah terlihat matang. Jika sudah, barulah dibalik. Hati-hati dan perhatikan cara membalikkannya. Oh ya, banyaknya minyak untuk menggoreng. Sesuaikan dengan lebarnya wajan masing-masing ya. Pada video aku gunakan minyak sebanyak 250 ml. Jangan lupa sambil diciprat-cipratkan minyaknya pada setiap sisi martabak. Posisi martabak pun diputar agar warna kulitnya merata. Jika martabak akan diangkat, intip dulu warna kulit martabak di bawahnya. Apabila warnanya sudah sama dengan yang di atas, matikan gas. Itu tandanya martabak sudah matang dan siap diangkat. Alhamdulillah, martabak telur spesialnya siap dipotong. Jika kamu ingin lebih praktis, untuk kulitnya bisa diganti dengan kulit lumpia. Tapi untuk urusan rasa, jelas jauh berbeda. Yang pasti ini lebih enak. Untuk isiannya pun tidak harus daging ya. Bisa diganti dengan sosis, bakso, ataupun jamur. Untuk kulitnya, jika waktu kamu tidak cukup untuk membuat semuanya, dapat disimpan dulu semalaman dalam lemari es. Lalu keesokannya, istirahatkan dahulu adonan kulitnya di suhu ruang jika akan dibuat, sampai si kulit adonan dapat ditipiskan. Oke deh, selamat mencoba. Kamu pasti ketagihan untuk buat lagi. Sekian dulu dari Rose Tasty untuk kali ini. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!